Shalom, silakan duduk. Apa yang saya sampaikan hari ini adalah sebenarnya satu tambahan atau meneruskan dari apa yang saya sampaikan di Natal kemarin. Di Natal kemarin pesan Tuhan kepada kita semua adalah kita harus punya pengalaman pribadi dengan Tuhan. Kita harus punya pengenalan secara pribadi dengan Tuhan. Bahkan Rasul Paulus di level yang demikian hebat pelayanannya pun berkata, aku masih terus mengejarnya. Ya, masih ingat ya khotbah yang kemarin saya sampaikan Natal, sekaligus khotbah untuk akhir tahun, di mana pesan Tuhan untuk kita adalah di tahun ini kita harus punya pengalaman dan pengenalan pribadi. Bahkan kitab Hagai berkata, umatku binasa karena tidak mengenal. Kalau Anda tidak mengenal Tuhan secara pribadi, Anda akan sampai ke dalam kebinasaan. Kebinasaan itu tidak hanya meninggal secara tubuh, tapi binasa dalam banyak hal. Sukacitamu, damai sejahteramu, kebahagiaanmu, bisa dalam banyak hal, dalam karirmu, dalam banyak hal. Kalau Anda suka berselancar atau lihat media sosial, YouTube, khususnya YouTube ya, Anda akan lihat banyak sekali orang yang berbicara tentang tahun ini dan ya banyak mulai dari kalangan sekuler, orang-orang ahli ekonomi lah, yang ahli dalam hal politik lah, sampai ke hamba-hamba Tuhan, sampai ke orang-orang Kristen, sampai ke orang-orang percaya yang kita kategorikan kalangan-kalangan rohani. Banyak orang ngomong. Tapi kita tahu Tuhan kita itu adalah Tuhan yang baik. Siapa yang percaya Tuhan kita Tuhan yang baik. Yang kasih setianya itu kekal untuk selama-lamanya. Kekal itu berarti karena dirinya, hakikatnya adalah dia kekal. Jadi Anda percaya atau tidak percaya, dia tetap kasih setianya tetap kekal. Hanya saja bedanya begini, kalau Anda percaya, Anda dapat bagian dari kasih setianya yang kekal. Anda dapat berkatnya. Karena Yesus sudah ngomong, barang siapa percaya, dia selamat. Artinya, syaratnya cuma percaya. Waktu Anda tidak percaya sekalipun Anda mencurigai Tuhan, kasih setianya tetap kekal. Hanya Anda rugi karena Anda tidak merasakan. Nah, kita tahu Tuhan kita itu Tuhan yang baik, kasih setianya itu kekal. Manusia bisa saja ngomong banyak hal tentang tahun ini. Bahkan ada yang mengatasnamakan Tuhan, ada yang mengatasnamakan pesan Tuhan. Tapi saya kok yakin ya, saya itu pribadi yakin dan sebaiknya Anda juga yakin seperti saya bahwa Tuhan itu tidak pernah ingin umatnya itu terintimidasi. Tuhan itu tidak pernah kepingin sekalipun dia menyampaikan pesan lewat hamba Tuhan, mau lewat orang yang ahli ekonomi, yang sekuler maupun rohani. Saya percaya sekali karena kasih setianya itu kekal dan Tuhan itu baik. Dia tidak pernah ingin Anda itu berujung kepada ketakutan. Kalau waspada, bolehlah waspada. Tahun ini tahun yang sulit. Ada yang bilang hati-hati akan kehilangan rumah, kehilangan uang, kehilangan banyak hal. Tapi kok saya yakin ya, setahu saya selama saya dilahirkan mama saya sampai hari ini, yang saya tahu Tuhanku itu baik. Dia tidak pernah ingin Anda dengar berita terus takut. Saya kok yakin ya, karena Tuhanku itu yang saya tahu Bapakku itu sangat baik. Kasih setianya itu kekal selama-lamanya. Jadi saya nggak tahu salahnya di mana, cara menyampaikannya atau apapun saya nggak ngerti, saya nggak pernah menghakimi. Cuman hari ini saya ingin ngomong kepada kita semua bahwa ingatkan bahwa Tuhanmu itu baik.
Kalau Anda dengar berita dan Anda berujung ketakutan, ya itu Tuhan tidak ingin seperti itu. Saya tidak pernah, sekali lagi saya tidak bilang isi pesannya salah, yang nyampaikan salah, saya enggak bicarakan itu karena itu akan bicara di luar diri kita dan itu akan menjadi menghakimi orang lain. Dan firman Tuhan jelas sudah ngomong jangan mengganggu orang yang kuurapi. Ya, saya jadi enggak berani menyimpulkan. Saya hanya mengantisipasi saja jemaat di tempat ini dan siapapun yang mendengar pesan ini. Jangan takut. Tuhanmu itu baik. Kasih setianya itu kekal untuk selama-lamanya. Jadi ingatlah selalu jika Anda dengar sebuah pernyataan, berita, Anda nggak sengaja Pak buka statusnya WA-nya orang, dengar kabar macam-macam. Kan kadang-kadang nggak sengaja ya kita buka ya. Percayalah walaupun Anda mendengar satu apapun yang buruk yang dikatakan orang tentang tahun ini dan itu berujung ketakutan, maka ingatlah yang dari Tuhan itu selalu membawa harapan. Saya pernah ketemu beberapa orang yang pintar menegur, tapi susah ngasih solusi. Khususnya kalau saya di dunia kerja saya kan baru-baru akhir ini juga mulai aktif lagi di konsultan. Banyak pemimpin-pemimpin di perusahaan yang pintar marahi anak buahnya, tapi ditanya, terus gimana Pak? Ya kamu pikir sendiri. Anda mungkin pernah ketemu ya orang yang pintar marahi, pintar nyalahkan, pintar nyalik kesalahan Anda, tapi tidak bisa ngasih solusi. Contohnya Anda dihina. Kulkasmu kok sudah 50 tahun tidak pernah ganti. Kulkasmu itu loh baru. Terus solusinya apa? Ya itu kuo. Itu tidak ngasih solusi. Dia hanya pamer saja. Jadi banyak orang yang cuma ngasih tahu yang buruk, tapi tidak berujung pada penyelesaiannya. Nah Tuhanmu itu Tuhan yang baik. Kita buka Yeremia 29 ayat 11. Ini ayat andalannya orang Kristen ya. Yeremia 29 ayat, Yesaya 20 ayat 11. Benar ya, Yeremia 29 ya Pak Jono ya. Ya, Yeremia 29 ayat 11. Yang tua-tua ini yang apal-apalnya luar biasa. Yeremia 29 ayat 11, rancangan Tuhan itu rancangan yang baik. Sebab aku ini siapa? Pak Jono? Bukan. Pak Lurah? Bukan. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Sebut nama masing-masing, demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Penuh loh ya, penuh bukan ada harapan kecil, bukan. Penuh itu muluber. Kalau Anda lihat bahasa Ibrani-nya, penuh itu sampai Anda tumpah-tumpah, meruah-meruah. Nah, kalau Anda lihat ayat ini, siapa yang percaya ayat ini adalah firman Tuhan? Pasti percaya kan? Nah kalau ayat ini terus Anda dengar berita terus Anda jadi takut. Nah Tuhan yang saya kenal ya Tuhan ini. Tuhan yang bukan menyebar pesan dan membuat Anda takut. Kecuali ada orang begini, tahun 2023 bulan Juni akan begini, solusinya harus begini. Nah itu masih oke ya. Dengar berita sempat takut tapi kuat karena ada solusi. Nah kalau cuma ngancam saja, hati-hati. Saya tidak menghakimi ya, tapi jangan takut. Hari depan penuh harapan. Oke? Firman Tuhan jelas mengatakan, dari buahnya lah Anda mengenal mereka. Karena seperti saya omongkan di jemaat ini, saya tidak mungkin mendampingi Anda buka handphonemu 24 jam. Saya tidak ngerti apa yang Anda buka, apa yang Anda dengar. Wah YouTube itu dahsyat luar biasa sekali. Tapi hati-hatilah, Anda harus lihat bahwa kalau buahnya berujung pada Anda takut, terus ngapain Anda lihat?
Karena Tuhan itu hanya maunya satu ini. Rancangan hari depan penuh harapan. Kalau Anda ganti ini dengan penuh dengan ketakutan, ya bukaan terus itu, berita-berita itu. Kenapa saya harus sampaikan ini? Supaya Anda waspada. Karena memang Tuhan itu sudah ngomong, banyak penyesat di akhir zaman, membuat imanmu jatuh. Pokoknya gini aja lah gampangnya ya, lihat buahnya aja. Loh Pak, itu kan buah yang di sini kan bicara tentang buah-buah karakter. Oh enggak, buah itu ada 3 macam, nanti saya kasih tahu ya. Kalau buahnya adalah membawa Anda jadi takut, apa Tuhan kepingin nakut-nakuti Anda? Enggak. Tuhan itu jelas ngomong, memberikan kepadamu hari depan penuh harapan. Bukan penuh ketakutan. Coba kalau Anda dengar berita yang macam-macam, ada yang ngomong itu mengatasnamakan tuh nubuatan, ada yang mengatasnamakan tuh analisa ekonomi. Makanya saya tadi kan bilang, dari pihak sekuler sampai pihak rohani. Isinya menebar teror. 2023 itu mengerikan. Tapi saya waktu dengar itu saya ngomong, enggak. Tuhan yang tak kenal tuh, Tuhan Yeremia 29 ayat 11. Hari depan penuh harapan. Terserah, mungkin Tuhannya beda. Saya kalau diajak diskusi orang tentang firman Tuhan, saya timbangannya capek, pegel, saya enggak senang debat. Saya cuma gini, mungkin Tuhan kita beda, guyu dia. Benar, iya mungkin beda toh. Mungkin sih, Tuhanku, Tuhan Yesusku yang tak kenal tuh ini. Kalau kamu bilang 2023 itu enggak ada harapan, sorry, mungkin Tuhanmu sama Tuhanku beda versi. Mungkin Alkitab BCJ, mungkin Alkitab orang itu, Yeremia 29:11, hari depan penuh ketakutan. Kalau Yeremia saya, benar bacaan Yeremiaku, persis ini. Hari depan penuh harapan. Bahkan Abraham, firman Tuhan ngomong tentang Abraham apa? Sekalipun tidak ada dasar berharap, Abraham berharap. Dan itu dihitung sebagai kebenaran. Mungkin tabunganmu tidak cukup banyak untuk 2023. Mungkin Anda tidak punya dukungan jenderal. Anda mungkin tidak punya jaminan apapun. Mungkin asuransimu cuma BPJS. Tapi jaminan itu Yeremia 29:11. Hari depan penuh harapan. Tidak peduli. Ada dasar, nggak ada dasar. Sebab dialah Alfa dan Omega. Dia yang meletakkan dasar. Kalau nggak ada dasar, ya. Jadi hati-hati, Matius 7 ayat 20 sudah ngomong, firman Tuhan mengatakan dari buahnya lah Anda mendengar. Jadi bijaksanalah dalam mendengar. Kita buka 2 Timotius 1 ayat 7. 2 Timotius 1 ayat 7. Satu orang bacakan. 2, udah aja, tak baca aja. Sebab Tuhan Elohim memberikan kepada kita. Kita siapa? Apakah ada namanya cuma Elo? Enggak. Enak kan, Tuhan Elo tok masuk surga. Tuh, sebab Tuhan memberikan kepada kita, Anda dan saya, bukan roh takta. Kalau Anda dengar YouTube, terus Anda takut, dari siapa itu? Pikir sendiri ya. Melainkan roh yang membangkitkan Anda kuat. Anda kalau dengar pesan-pesan, mau ada orang mengatasnamakan Tuhan, mengatasnamakan setan, mengatasnamakan ekonomi, tidak peduli sembarang. Pokoknya harus membangkitkan kekuatan. Waktu saya lemah, sakit, terima vonis dokter yang berat, saya ngajak ngomong sama hamba Tuhan. Yang sering saya ajak ngomong Pak Yusak di sini. Saya main ke rumahnya, ngomong kuat.
Oh, ini berarti yang batuan bener. Palsu. Nah kalau aku pulang dari rumahnya Pak Yusak jadi gini. Wis mati ayang aku yang. Hati-hati. Roh yang membangkitkan kekuatan. Kasih dan kira-kira kalau dengar pesan macam-macam tentang 2023 heboh tertib enggak? Kacau enggak? Dari Tuhan enggak? Saya enggak ngomong ya. Ini saya cuma ngasih ayatnya aja, pikir sendiri. Saya mengantisipasi. Jangan sampai Anda seperti kebanyakan orang Kristen yang saya temui. Pak, ya apa ya Pak? Apa nih ya apa? Bukan, Yeremia 29 ayat 11. Iya, hari depan penuh. Lah iya, itu sudah pasti terjadi. Karena Anda anak orang-orang percaya. Waktu Anda percaya firman Tuhan berkata, kamu akan diberi kuasa untuk menjadi anak-anak Tuhan Elohim. Jadi paling kalau saya menyikapi nanti dipikir nanti saya kok nggak menghargai pesan Tuhan. Saya paling menyikapinya gini, tak ajari menyikapi yang netral. Netral, terus Anda nggak dicap dosa kalau nggak percaya pesan Tuhan. Repot ya. Repot ada orang itu sudah ngancam dosa itu repot. Jawaban gini, tak kasih cara menjawab. Kalau Anda dengar berita yang menakutkan, itu dikhususkan untuk khusus orang yang tidak percaya. Selesai. Karena bagi yang percaya tadi bilang apa? Hari depan penuh harapan. Jadi akan berlaku Mazmur 91. Itu akan lewat saja. Itu akan berlaku Mazmur yang berkata juga 1000 lebah di kirimu, 10.000 di kananmu, engkau hanya nonton. Jadi enggak apa-apa. Itu bukan untuk Anda. Selama Anda percaya. Tapi ada syaratnya. Hari ini akan saya kasih syaratnya. Supaya Anda pasti terlewat dari semua omongan negatif itu. Jadi saya ulangi, sebab Tuhan memberikan kepada kita bukan roh takut. Nek Anda dengar berita takut, hati-hati. Mungkin itu ada spiritnya yang membuat Anda jadi takut. Kasih dan ketertiban. Orang yang menjadi takut karena yang pertama, kita buka 1 Yohanes 4 ayat 18. Saya coba kasih tahu 3 alasan kenapa Anda kok kadang jadi takut sih. Orang menjadi takut karena di 1 Yohanes 4 ayat 18. 1 Yohanes 4 ayat 18. Nah, saya bacakan ya, kita baca bersama-sama. Di dalam kasih tidak ada ketakutan. Tidak ada ketakutan. Loh Pak, saya kok dengar berita, ramalan, nubuatan, kok saya takut ya Pak? Oh berarti Anda enggak punya kasih. Loh kok bisa? Iya, Anda sedang tanpa sadar, Anda mencurigai Tuhan, mau membuat hidupmu susah. Masa mencurigai Anda mengasihi Tuhan? Kasih itu salah satunya berkata apa? Percaya segala sesuatu. Sekali Anda percaya Tuhan itu baik, kasih setianya kekal untuk selama-lamanya, Anda enggak boleh meragukan. Meskipun ada orang ngomong pesen, akan ada sesuatu yang buruk. Dalam kasih tidak ada ketakutan, artinya Anda enggak boleh mencurigai Tuhan. Kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan. Sebab ketakutan mengandung hukuman dan barang siapa takut, ia tidak sempurna dalam kasih. Jadi yang pertama kenapa orang takut itu karena dia tahu ada penghukuman. Mungkin dia menyembunyikan dosa. Mungkin dia pernah nyuri diem-diem belum ngaku sama tetangganya, sama orang tuanya, sama keluarganya atau sama bosnya. Atau dia diem-diem membohongin orang. Di dalam selama ada penghukuman, disitulah orang menjadi takut. Yang pertama, di firman ini saya ngomong, kali ini saya ngomong, orang takut itu biasanya karena ada kesalahan. Karena di dalam ketakutan mengandung hukuman. Anda tahu Anda punya salah, makanya Anda takut. Yang kedua, orang takut karena yang tadi itu, karena dia lupa bahwa masih ada, hari esok itu ada. Makanya firman, ada lagu lama bagus saya senang, sebab ya hidup ada hari esok, sebab Yesus hidup, ku tak gentar.
Karena ku tahu ya pegang tahun ini hidup jadi berarti sebab Yesus hidup. Yesusmu tuh hidup, Rek. Jangan takut. Hari depan penuh harapan. Itu pegang kunci itu saja. Kalau perlu sampai rumah disalin di kertas yang gede, cari kertas A4, tempelin di dapurmu, tempelin di kamarmu. Dan kamu kalau takut bacaan itu, garis ono gede tulisan merah, hari depan penuh harapan, penuh gede no. Nek perlu sak mini bener B penuh. Penuh tulis ono, garis safety. Safety ojo wedi, penuh, tak kurang. Nah gitu. Di kamar lama saya itu tempelan ayat itu banyak. Karena saya sadar, saya itu sering lali gitu. Tapi gak mocok ini. Tangi turu, oh iya. Kasih setiaku kekal. Selama kekal, berarti hari iya. Saya lupa ya, di perjanjian lama itu ada, kalau saya nggak salah lah ya, orang Yahudi itu sampai ikat kepalanya ditulisi ayat ya Pak Ishak ya. Tangannya, gelangnya itu isinya ayat. Ditulis semua. Karena pesannya itu sudah jelas. Omongkan, ajarkan ke anak cucumu siang dan malam. Ingat-ingatlah perintahku. Ya makanya Yeremia 29:11 ini tulisin yang tebel. Ojo kata sama orang Yahudi diikat kepala. Tulisin. Itu template nang kaosmu ini loh, jahitan. Jika lupa. Deketong beras ditulisi. Jangan takut. Tuhan mencukupkan janda Sarfat, hari ini juga berasmu tidak akan pernah habis. Tulisi, jadi begitu dulu berasmu karek titik. Oh gak wedi, janda Sarfat juga kasih. Kalau tidak Anda kuat, kenal Tuhan lewat firman-Nya setiap hari, tidak bisa. Takut. Apalagi teror di mana-mana, buka WA teror, buka YouTube teror, buka IG teror. Ketemu uang nang konco misalnya kayak settingan terus sekolah anak, ketemu ibu-ibu teror mana yang dia ngomong. Lewat antonggo ngomong, bu dengar berita tak teror mana. Di tempat kerja teror lagi. Dan kadang-kadang di gereja di teror ya. Ada hamba Tuhan yang ngomong sih ngelelek. Tapi hari ini saya dengar ngomong pada Yesus saya, Alkitab saya ngomongnya penuh harapan. Gak tahu kalau Alkitab Anda beda ya, gak tahu beli di mana Anda, saya gak ngerti. Ini punya saya lembaga Alkitab Indonesia resmi, sah, diakui negara. Yang ketiga, orang takut karena dirinya tidak aman. Merasa gak punya jaminan, tabungannya kurang, dan macam-macam. Jadi tiga itu aja orang takut. Karena takut dia punya dosa, ada hukuman. Kedua, dia takut karena dia lupa bahwa hari depan itu penuh harapan sebab dia Yesus hidup. Yang ketiga karena dia tahu dia tidak punya jaminan. Wah, ancaman ekonomi begini-begini. Tabunganku kurang, asuransiku kurang gini. Nah, setan itu kan penipu. Mungkin yang disampaikan yang disampaikan orang-orang itu benar. Anggap aja benar. Anggap aja itu memang pesan Tuhan. Tapi setan itu paling pintar memutarbalikkan fakta. Pesan itu sebenarnya untuk orang yang di luar Tuhan, tapi setan ngomong di pikiranmu gini. Tuh kan, mateng kan, ya apa ini? Setan itu suka penipu, dia itu bapak segala dusta. Dia paling suka menghubungkan hal-hal yang buruk dengan hidup. Nah, hati-hati dengan pujukan setan. Makanya saya ngomong kepada Anda, selain saya ngomong bahwa hari ini Anda jangan lupa, janji Tuhan adalah hari depan penuh dengan harapan, kita harus percaya bahwa kita ini hidup, orang Kristen ini tidak hanya dilahirkan untuk jadi berkat. Daripada Anda fokus takut, Anda fokus dengan mikir apa yang terjadi di tahun 2023, kenapa Anda tidak fokus melakukan bagianmu? Apa bagian kita? Siapa yang tahu tugas utama kita apa? Orang Kristen itu apa?
Kenapa Anda tidak fokus berbuah aja? Dengan Anda melakukan firman Tuhan tadi yang disampaikan Pak Jono, Anda bisa berbuah. Kenapa Anda tidak berbuah aja? Jadi kalau saya beli judul khotbah hari ini adalah, tidak usah takut, jangan takut, fokus berbuah saja. Tak kasih tahu, makanya tadi saya awal kan ngomong, tak kasih tahu resepnya untuk supaya Anda terhindar dari ancaman ketakutan. Karena kalau Anda sudah berbuah, kejadian apapun yang di depan Anda itu nggak ada artinya. Gimana Pak? Kok bisa Pak? Saya kasih tahu. Saya hubungkan firman-Nya. Kita buka Yohanes 15. Akulah pokok anggur yang benar. Kita tidak perlu terintimidasi, tidak perlu takut akan hari besok. Karena kekhawatiran itu tidak akan mengubah hal buruk menjadi baik. Sorry, sebelum buka Yohanes, kita buka dulu Matius saja. Matius 6 ayat 27. Supaya Anda tahu bahwa kekhawatiranmu itu tidak mengubah apapun. Matius 6 ayat 27. Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambah sehasta saja dalam pada jalan hidup. Kalaupun yang dipesankan, yang disebarkan di semua medsos bahwa tahun 2023 itu akan tahun yang sulit, sekalipun itu benar, kalau menurut saya itu hanya untuk orang yang tidak percaya. Sekalipun itu benar, apakah dengan khawatir Anda bisa mengubah? Kan tidak bisa. Kita itu kalau melihat masalah, jangan fokus dengan siapa yang salah atau apa yang salah. Saya juga mengajarkan ke klien-klien saya, kalau ketemu masalah itu, yang nomor satu itu bukan cari tahu siapa yang salah. Itu nanti, gampang. Yang paling utama adalah bagaimana memecahkan masalahnya. Setelah masalahnya beres, situasi tenang, baru kita melihat ke belakang. Supaya enggak kejadian lagi, kita belajar. Apa sih yang salah? Kenapa kemarin salah? Kenapa kok kemarin begini? Kenapa kok rugi? Salahnya di mana? Untuk belajar supaya enggak terulang lagi. Kalau Anda enggak percaya, tanya aja Pak Jono dulu waktu aktif nyetir. Kalau dia ngelihat spion terus, nubruk enggak? Pak, nggak usah lihat depan Pak, spion tok Pak. Berat pasti. Lihat itu ke depan. Spion itu cuma sekali-sekali Pak ya. Sudah. Sama, kalau Anda melihat ke belakang itu boleh hanya untuk belajar saja. Jangan tuh cari yang siapa salah, nggak ada selesainya. Mau pernikahan, mau urusan pekerjaan juga akan hancur. Nah, kalau kita melihat pesan yang menakutkan dari banyak orang, solusinya bagaimana? Solusi yang saya tawarkan hari ini kepada Anda adalah berbuah. Loh, kok bisa Pak? Kita baca firman Tuhan. Yohanes 15. Jadi fokuslah untuk berbuah. Yohanes 15 ayat 1. Kita baca gantian ya. Sudah dapat 1 sampai 8 ya? Atau nanti kita lompat aja. Yohanes 15 ayat 1 sampai 8, demikian firman Tuhan, pokok anggur yang benar. Saya baca yang pertama, jemaat yang nomor 2, supaya kita sama-sama baca. Akulah pokok anggur yang benar, dan Bapakkulah pengusahanya. Ayat 2, jemaat. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya, supaya ia lebih banyak berbuah. Kamu memang sudah bersih, karena firman yang telah Anda dengar tiap minggu yang telah kukatakan kepadamu. 4.
Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu, sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri, kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah, jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapapun ya, siapapun, tidak peduli agamanya, siapa yang percaya Yesus dan tinggal dalam aku. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku, Yesus di dalam dia, ia berbuah banyak, sebab di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Nah, Barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering. Kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api, lalu dibakar. jikalau kamu tinggal dalam aku dan firmanku, dengar ya, tinggal dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. 8. Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak, dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Kalau kita baca di ayat 4 dan 5, itu sebenarnya sambungan dari khotbah saya waktu Natal. Waktu saya pesankan Tuhan ngomong sama saya, ngomong ke jemaat lain raya. Mereka harus kenal aku secara pribadi. Makanya kemarin ayat dasarnya saya sampaikan Ayub 42 ayat 5. Dulu aku mengenal orang dari Tuhan dari kata orang, aku sekarang kenal secara mataku sendiri. Berarti pribadi. Kalau Anda tinggal dalam Tuhan, Anda akan pasti kenal dia. Siapa hari ini orang yang serumah yang tidak kenal? Pasti kenal. Kalau tinggal bersama, itu pasti kenal. Nah, apa hubungannya dengan berbuah, dengan menghadapi ancaman-ancaman tahun ini? Jadi hari ini saya itu sedang tidak memperkuat ketakutan Anda. Justru saya ngomong hari ini di mimbar ini, supaya Anda yang mungkin sudah kadung takut, dan baca Yeremia 29 ayat 11, Anda itu sadar dari ketakutan. Dan saya menawarkan solusi kepada Anda. Daripada saya ikut ngomong yang menakutkan, mending saya menawarkan jalan keluar. Karena itu tugasnya penggembalaan di tempat ini. Menunjukkan itu loh, ada jalan keluar. Kalau pendeta tamu enak aja. Hati-hati ya, tahun 2023 tahun yang sulit. Terus jalan keluarnya apa? Solusinya apa? Solusinya adalah berbuah. Terus apa hubungannya dengan ketakutan? Ini kita baca. Ayat 7. Jikalau kamu tinggal dalam aku dan firmanku tinggal dalam kamu. Berarti apa? Pengenalan Tuhan, jangan lupa ya pesannya. Mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan. Amin. Belum tahu Pak hubungannya apa dengan teror yang kita dengar di medsos. Hubungannya begini. Kalau Anda tinggal dalam Tuhan, mengenal Tuhan secara pribadi, dan Anda berbuah, janjinya apa? Minta apa saja. Makanya saya bilang, seandainya ancaman terjadi, kan tidak ada artinya toh. Minta apa saja kok. Contoh, beneran nih, ekonomi hancur, tinggal minta loh. Karena minta apa saja kamu terima. Ya gak ada efeknya kepada Anda, gak ada efeknya. Tetap Yeremia 29 ayat 11 berkata, hari depan penuh harapan. Kenapa penuh harapan? Karena Anda minta apa saja ditolong Tuhan. Anda minta sembuh, Anda akan disembuhkan. Anda minta ekonomi akan diberikan satu berkat kepada Anda. Karena gak ada efeknya. Makanya saya bilang, solusinya adalah berbuah. Karena dengan berbuah, Tuhan sudah janji kepada Anda, minta apa saja. Kan gini ya, saya hari ini ketemu tantangan.
Nggak ngefek ke saya, karena saya berbuah. Loh kok bisa Pak? Iya, tantangan A. Berarti kan perlu jawaban doa nih. Minta, Bapak, tantangan masalah. Oke, kirim jawaban. Minta apa saja, kamu akan lewat nggak masalah itu? Lewat. Ketemu lagi, Rebu, masalah lagi. Tapi Anda berbuah, Anda tinggal dalam firman-Nya, Anda kenal dia pribadi. Tantangan hari Rabu lewat nggak? Lewat. Berarti ngefek nggak ke Anda? Nggak ngefek. Kalau Anda berbuah. Makanya hari ini saya rindu jemaat di tempat ini mendengar. Daripada Anda takut, fokuslah bagaimana Anda bisa berbuah bagi kerajaan Tuhan. Kalau Anda fokus berbuah, nggak takut menghadapi tantangan apapun, Anda akan bisa melewati karena minta apa saja kamu akan terima. Punya masalah keuangan, minta apa saja maka keuanganmu akan beres. Punya masalah kesehatan, minta apa saja maka kesehatanmu akan beres. Punya masalah rumah tangga, pernikahan, minta apa saja. Kalau sudah berbuah, kalau tinggal dalam aku. Makanya saya ajak Anda baca satu perikop ini lengkap. Takutnya Anda, kan ada itu orang-orang Kristen yang seneng garisi ayat-ayat sing api-api emas-emas. Warisi, lupa, harus berbuah. Daripada bingung takut 2023, mending fokuslah tiap hari berbuah buat kerajaan Tuhan. Itu solusi yang saya tawarkan kepada Anda. Itu salah satu langkah antisipasi supaya Anda bebas buka YouTube, gak takut. Bukaan bocor enggak apa-apa. Begitu tutup YouTube-nya, berbuah lagi. Tinggal dalam aku. Maka minta apa saja. Sekalipun itu terjadi, sekalipun yang ditakutkan terjadi, maka walau 1000 rebah di kiri, 10.000 di kanan, kau akan melihat saja. Sebab apa? Minta apa saja, kamu akan menerima. Syaratnya satu, Anda harus berbuah. Buah-buah itu Kristen itu ada 3, saya kasih cepat aja ya. Yang pertama, buah apa? Pertobatan. Buka Matius 3 ayat 8. Matius 3 ayat 8 ini satu-satunya ayat yang ayat sebelumnya, ayat 7-nya. Saya seumur-umur lihat Alkitab itu baru tahu ini Tuhan marahnya agak keras gitu loh ya. Mulai ayat 7 aja, mulai ayat 7. Jadi ceritanya gini nih ceritanya. Yohanes Pembaptis itu membaptisi orang. Nah, orang-orang Farisi itu, mayak-mayak itu. Pingin pelok dibaptis, gitu. Ini tak ceritakan cerita ludrukannya gitu, ludrukannya. Nah, Yesus itu kan sakti ya. Dia tahu isi hatinya orang ya. Dia tahu orang-orang ini mau dibaptis itu maksudnya bukan untuk tobat. Dia tahu tujuannya supaya dia selamat. Tetapi waktu ia melihat banyak orang Farisi dan orang Saduki datang untuk dibaptis, ini Yohanes Pembaptis yang ngomong ya. Tuhan ngomong lewat Yohanes Pembaptis, berkatalah ia kepada mereka, hai kamu keturunan ular beludak, siapakah yang mengatakan kepada kamu bahwa kamu dapat melarikan diri dari murka yang akan datang? Ini saya ralat ya, tadi yang ngomong itu Yohanes Pembaptis bukan Yesus. Nah ayat 8. Dan janganlah 9. 8. Dan hasilkanlah buah yang sesuai dengan pertobatan. Buah pertama itu buah pertobatan Anda. Anda kan saya rasa semua sudah bertobat ya, yang mungkin dulu bukan Kristen jadi Kristen, atau yang dulu Kristen tapi belum lahir baru, sudah lahir baru. Yang dulu masih merokok, sekarang tidak merokok. Yang dulu suka minum minuman keras, sekarang enggak minum lagi. Jadi saya percaya dari kita tempat ini sudah punya buah pertobatan. Nah, buah yang pertama ini jenisnya adalah buah pertobatan.
Nah, orang-orang Farisi ini berbondong-bondong, Anda lihat di Lukas juga begitu, pasal 3, itu lebih jelas, mereka berbondong-bondong kepingin dibaptis. Mereka pikir dengan dibaptis dia bisa selamat dari murka Allah, murka Tuhan. Makanya Yohanes ngomong, jangan karena kamu nanti dibaptis, kamu bebas dari murka Tuhan. Karena yang membebaskan kita dari murka Tuhan itu apa? Ayat 8, buah pertobatan. Kalau Anda tanya berbuah itu bagaimana, ya saya jelaskan. Buah yang pertama itu tobat. Kalau Anda yang di sini dengar firman hari ini belum tobat dan lahir baru, cepat tobat. Karena kehadiranmu di gereja ini tidak jamin Anda bertobat. Anda pulang dari gereja hidupmu masih hidup dalam dosa, dalam perzinahan, masih merokok, merusak tubuhnya Tuhan, masih minum minuman keras, masih mabuk, masih suka ngawur hidupnya, masih suka dendam, masih punya kepahitan sama orang. Nah, buah yang pertama adalah buah bertobat. Makanya Yohanes Pembaptis ngomong, kamu jangan kira antri mau baptis terus kamu selamat dari murka Tuhan. Kan ngomongnya gitu ya? Tidak. Tapi hasilkanlah buah pertobatan. Yang kedua, buah jiwa-jiwa. Ada 3 ya, buah pertobatan, buah jiwa-jiwa. Kita buka Matius 28 ayat 19. Di ayat ini malah dijanjikan kalau kita berbuah, Tuhan menyertai kita sampai akhir zaman. Akhir zaman ini sekarang ini ya. Matius 28 ayat 19. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Teruskan ayat 20. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah Yesus menyertai Anda sampai akhir zaman. Loh Pak, ini buah jiwa-jiwa. Iya. Buah jiwa-jiwa itu macam-macam. Ada yang menanam, kayak kalau Anda dengar yang sering disampaikan Pak Yusak di sini, Rehat Bonke. Itu dia menuai, menanam. Tapi yang menumbuhkan siapa? Ya gereja lokal. Setelah mereka terima Yesus dan Juru Selamat, terus yang memuridkan mereka siapa? Ya gereja masing-masing. Seperti Anda ini kan dimuridkan sekarang. Loh Pak, saya kan tidak khotbah Pak. Bagaimana cara memuridkan? Memenuhi amanat agungnya Tuhan ini. Ya bisa. Anda memuridkan, yang mama memuridkan anaknya, yang suami memuridkan istrinya. Atau mungkin memuridkan orang tuamu yang belum kenal Yesus. Memuridkan itu, makanya saya suka dengan bahasanya Yesus ini. Perintahnya enggak gini, buatlah mereka percaya. Yesus itu juru selamat, enggak gitu. Saya senangnya bahasa memuridkan itu, saya senang sekali. Karena namanya memuridkan itu adalah setiap hari. Terus menerus. Bukan cuma, misalnya Pak Jono ini bukan Kristen, saya Injili. Terima Yesus Pak, ada Pak. Makanya pesan agungnya adalah jadikan semua bangsa murid. Murid itu mendengar, murid itu melakukan, murid itu selalu dengar, diajari setiap saat. Seorang mama memuridkan anaknya, sampai anaknya itu menikah, bahkan sampai dalam dunia pernikahan pun kadang seorang orang tua masih memuridkan anaknya, kamu tuh menikah enggak boleh gitu, kamu tuh sudah menikah harus sopan sama mertuamu, masih memuridkan terus. Tapi bedanya bukan dengan kebenaran diri sendiri, tapi pakai ayat firman Tuhan. Jadi buah yang kedua, kalau Anda kepingin berbuah setelah Anda tobat ya, jangan sampai Anda belum tobat, Anda memuridkan orang. Nanti Anda dibilang Farisi, karena Farisi seperti itu. Yesus pernah ngomong begini, kamu boleh dengar perkataan mereka, turutilah nasihat mereka. Itu Yesus yang ngomong ya. Tapi jangan turuti kelakuan mereka. Nah, kalau Anda belum
tobat, belum punya buah pertobatan, bagaimana Anda memuridkan orang? Loh Pak, saya belum punya anak ya Pak, bujangan ya Pak. Saya remaja umur 20 tahun. Memuridkan siapa Pak? Konco-koncomu, teman-temanmu, tetanggamu. Caranya bagaimana? Ya ajakan ke gereja. Nek susah engkau hiburkan, engkau kuatkan, engkau kasih ayat. Itu memuridkan. Kenapa saya kasih detail contoh seperti ini? Supaya Anda itu enggak cuma dengar firman, oh ya suruh memuridkan. Tapi begitu ketemu di dunia nyata bingung. Ya apa caranya? Maka saya kasih contoh, kalau Anda bujangan, pacar, memuridkan pacar Pak, gak boleh pacar Pak, jomblo Pak. Ya temenmu, gak duit temen nih Pak. Ya apa ya? Masa gak punya temen belas rek, siji gak punya rek. Murid itu berarti mereka melakukan ajaran Yesus. Apa aja Pak memuridkan Pak? Ya gampang, paling gampang adalah kasih. Ajari aja kasih. Temenmu disakiti konconya. Bagaimana memuridkannya? Deketi, ampunono aja. Kita juga punya banyak salah. Dosamu kan juga banyak. Masa kamu diampuni Tuhan, kamu enggak mau ngampuni? Kan ada perumpamaan hamba yang jahat ya. Di utangnya banyak, bermiliar-miliar kalau dirupiahkan. Ada orang utang cuma 100.000. Tidak dibebaskan. Raja itu ngamuk ya, kisahnya kan begitu ya. Kamu adalah hamba yang jahat, sekarang kamu pergilah engkau binasa. Masuk neraka. Kenapa? Utangmu aja miliaran aku ampuni. Ada orang lain utang pada engkau cuman kecil aja 1.000 rupiah, engkau marah, engkau pukuli. Nah, dengan gitu kan Anda bisa memberikan temanmu. Ngasih ilustrasi seperti itu. Gak usah ngomong Yesus dulu kalau dia bukan Kristen. Tapi paling gak dia murid kan. Dia tanya, kok pinter ajaranmu? Ya, karena Tuhanku Yesus yang ngajari itu. Nah, baru Anda ngomong tentang keselamatan gitu loh. Jadi siapapun Anda bisa memuridkan orang dengan cara apapun. Makanya ke saya kadang kalau beli makanan apa saya sering banyak ngomong kenal sama bakul-bakul. Karena saya memuridkan. Angsit mini salah satu idenya kan saya yang kasih tahu, Pak, coba hitungan Pak, tabungan sendiri. Beliau. Dulu kan dia keliling untuk masjid di sebelah itu. Keliling, kasihan sampai cuapek. Pak, cari spot yang banyak traffic di situ. Akhirnya dia di puskesmas. Di puskesmas saya bilang, nyari tempat mangrove Pak. Spot. Beli. Ya walaupun belum sampai saya keselamatan ke Yesus Kristus ya, tapi minimal ketemu saya itu respect dia. Makanya saudara saya kalau beli heran. Nek kok sing tuku kok pangsitnya telu. Belum tahu. Kalau saya coba Anda beli tak siji pangsit. Aku sing tuku iso 4 iso 5. Pangsitnya itu. Konco plek lama soalnya. Ya terima kasih saya banyak ngasih masukan ke dia. Jadi yang kedua, buah jiwa-jiwa, memuridkan. Suami memuridkan mertua, mantu memuridkan mertua. Semuanya bisa dilakukan. Enggak ada mau naik turun, mau bawa atas kanan kiri bisa. Yang ketiga, berbuahlah buah karakter. Nah, ini hafalan ya. Galatia 5 ayat 22. Buah karakter. Galatia 5 ayat 22. Operator buka. 5 ayat 22. Tetapi buah roh ialah kasih, ya. 2, sukacita. 3, damai sejahtera. 4, kesabaran. 5, kemurahan. 6, kebaikan. 7, 8, 9. Kayak kuis saya. Yus itu berbuah itu timbangan bingung di tahun 2023 pelapor. Gak usah bingung, berbuah saja. Karena saat engkau berbuah, tinggal dalam aku. Minta apa saja akan diberikan. Tak ada buka YouTube, delok pesen. Balik. Aduh. Sukacitamu hilang.
berbuah lah. Langsung ngomong, demi nama Yesus aku tolak. Ini bukan nubuatan buat aku. Karena aku, masa depanku, hari depan penuh harapan. Tolakan dalam nama Yesus. Supaya enggak terjadi. Enggak, itu omongan negatif masuk di alam bawah sadar. Masuk. Marilah jangan terkecoh dengan tipu daya iblis. Fokuslah berbuah. Saya akan panggil tim musik mas. Maju ke depan. Tantangan apapun yang kita hadapi akan tidak berarti dan pasti akan terlewati saat apa yang kita minta kepada Bapa diberikan pada kita. Seperti di Yohanes 15 ayat 16. Kita baca ayat terakhir. Tadi kan sudah ada janji ya. Kalau Anda berbuah, di ayat 7 tadi, kalau Anda berbuah, minta apa saja akan diberikan. Loh, sampai Yesus itu ngulangi lagi di ayat 16. Yohanes 15 ayat 16. Yohanes 15 ayat 16. Kita fokus menyenangkan Tuhan dengan berbuah. Menyenangkanmu. Ya, coba. Tuhan, ku mau menyenangkanmu. Ayat 16 ya, saya bacakan ya. Bukan kamu, bukan panjenengan, bukan sampean, bukan Riko yang memilih aku. Tetapi aku, Yesus yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu. Supaya kamu pergi dan menghasilkan buah. Dan buahmu itu tetap. Tetap itu apa? Gak Senin Kemis. Tiap hari tetap konsisten berbuah. Supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikan. Nek minta dalam nama Tuhan dan karena kita percaya diri, minta itu percaya diri. Sudah punya buah pertobatan, sudah lahir baru, tidak hidup dalam dosa. 2, sudah punya buah-buah jiwa-jiwa. Pak, muridku cuma 1 Pak, misalnya kayak Septi. Muridku cuma sitok iki Pak, Abigail dok, tak apa-apa. Pokoknya duwemu murid, duwe buah jiwa-jiwa. Yang ketiga, buah karakter. Sukacita, damai sejahtera, kelemah lembutan, penguasaan diri. Iya Pak, aku kemarin Pak sore aku sudah berbuah Pak. Diserempet orang Pak, aku gak misu loh Pak. Aku menguasai diri. Yes, Anda berbuah. Minta apa saja. Percaya diri Anda. Hari ini saya berdoa dengan iman saya di dalam nama Yesus. Roh-roh ketakutan, pesen-pesen orang yang Anda dengar, yang membuat sukacitamu hilang, demi nama Yesus, aku patahkan, aku hancurkan. Sebab Tuhanku, Tuhan yang menjamin hari depan penuh harapan. Jangan takut. Satu ayat terakhir, Tuhan ngomong sama saya terus ini ayat ini. Mazmur 91 ayat 1 sampai 2. Ini ayat andalan, orang suka ayat ini. Tapi lupa, di sana ada Elyon, Allah yang maha tinggi, Tuhan yang maha tinggi. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi. Siapa? Namanya Elyon. Kalau maha kuasa itu El Shaddai. Elyon dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa. Ayat 2. Akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Tuhan Elyon yang kupercayai. Ayat berikutnya. Terus ayat 4. Anda baca sendiri. Terus 5, 6, terus saya lupa ayatnya. Terus 7. Nah, walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetap itu tidak akan menimpamu. Kenapa? Karena dia Elyon yang maha tinggi.
Anda kalau kena banjir, naik ke kasur, itu cuma kasur, banjirnya nggak kena kakimu. Kalau Elyon yang Maha Tinggi, apa yang bisa menyentuh engkau? Kalau Elyon itu tempat perlindungan. Anda tahu kata-kata perlindunganmu itu? Anda bisa nanti buka, nanti ayatnya saya lengkap kasih di WA. Karena enggak semua saya bacakan. Kalau Elyon itu tempat perlindungan. Anda tahu bahasa Ibrani-nya perlindungan pakai kata-kata ma'aseh. Kayak bahasa kita ya, makasih. Ma'aseh. Ma'aseh itu Tuhan penjaminmu. Kalau Elyon itu tinggi, badai apapun tidak akan bisa nyentuh. Itu cuma untuk orang-orang yang tidak berbuah. Tapi jika Anda berbuah dan buahmu lebat, minta apa saja. Dan engkau sekaligus menjadikan Elyon, Tuhan yang Maha Tinggi, tempat perlindungan. Bukan semoga lagi, dijamin. Sebab kata ma'aseh dijamin. Itu jelas garansi. Anda kalau beli TV aja garansi cuma setahun. Tapi Elyon garansi seumur hidupmu. Sebab kasih setianya kekal untuk selama-lamanya. Kita bangkit berdiri. Kita berbuah, kita menyenangkan Tuhan. Mari kita menyenangkan Tuhan. Fokus berbuah, jangan takut. Elyon menjadi tempat Maha Tinggi, tempat perlindunganmu. Banjir apapun tidak akan nyentuh kakimu kalau Elyon di tempat itu. Tuh menyenangkanmu. Kurang tinggi ya, D. Menyenangkanmu. Bapak, terima kasih Tuhan. Mari semua tundukkan kepala. Menyenangkanmu, senangkanmu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkanmu, senangkan hatimu, hanya itu kerinduanku. Saudara, tidak ada yang lebih menyenangkan Tuhan. Tidak ada yang lebih menyenangkan Tuhan daripada untuk berbuah saja. Ajar kami untuk menyenangkan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Biarkan bawa kami hari ini. Ampuni kami. Jika kami tanpa sengaja kehilangan sukacita. Kami takut dengar kabar-kabar, dengar ancaman, dengar entah itu pesan-pesan yang dikatakan dari Tuhan sekalipun. Sebab yang kami tahu Tuhan kami Tuhan yang baik, yang kasih setianya kekal untuk selama-lamanya. Hari ini kami tidak mau fokus takut, kami mau fokus berbuah Tuhan. Supaya kami menyenangkan hati-Mu, supaya kami terus menyenangkan hati-Mu. Kami percaya jika Engkau disenangkan, Engkaulah Elyon, Tuhan yang Maha Tinggi. Sekaligus Engkau yang Maha Tinggi itu El Shaddai, yang Maha Besar, Maha Kuasa. Jika Elyon tempat penjamin kami, jika Elyon itu ma'aseh bagi kami, Dia yang akan jamin hidup kami. Dunia menjamin kami hanya beberapa tahun, tapi Engkau Elyon itu yang dikatakan kasih setianya kekal untuk selama-lamanya, akan menjamin kami. Bahkan firman-Mu berkata, sampai masa putih rambutmu pun aku menggendong engkau. Dan aku melihat, tidak pernah aku melihat orang-orang yang berharap kepada Dia dikecewakan. Tuhan, Engkau Tuhan yang
mampu menjadi Iya. penjamin hidup kami. Ya, Tugas kami hari ini kami sadar kami harus berbuah dalam pertobatan. amin. Kami harus punya jiwa-jiwa yang kami muridkan karena itu perintah-Mu Tuhan. Yang ketiga yang terpenting dari segalanya, kami tidak mau ditolak seperti Matius pasal 7. Kami mau jadi pelaku kehendak-Mu. Kami mau berbuah karakter kami. Biarlah 9 buah karakter itu boleh Tuhan Engkau ajar kami untuk semakin kami dalam berbuah di sana. Semakin berbuah lebat. Karena kami tahu kami harus berbuah. Haleluya. Firman Tuhan berkata siapa yang tidak berbuah akan disingkir, dipotong. Kami hari ini mau Tuhan belajar fokus di tahun ini. Kami tahun yang berbuah. Dan kami hanya bisa berbuah jika kami tinggal dalam firman-Mu. Jika kami tinggal dalam Engkau. Jika kami tinggal dalam Engkau. Kami kenal Engkau secara pribadi. Terima kasih. Terima kasih Bapak. Terima kasih Roh Kudus. Kiranya darah Yesus memeteraikan firman ini. Amin. Supaya pesan ini tertancap ke lubuk hatimu yang terdalam. Amin. Dan tidak hanya tertancap dan tertanam. Demi nama Yesus berbuah-buah. Amin. Dan terjadi dan engkau diberi kuasa untuk jadi pelaku firman Tuhan. Terima kasih Bapak. Terima kasih. Menyenangkan